Shalom Sobat STII, kembali lagi dalam program Renungan STII. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur hanya bagi-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, dengan kerinduan kami membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami, agar kami bisa memahami maksud kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, satu hal yang pasti, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Pernahkah saudara-saudara mengalami situasi di mana membuat saudara-saudara down, membuat saudara-saudara lelah, bahkan menyadari bahwa teman-teman, saudara-saudara sudah tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan ini? Ada satu pesan firman Tuhan dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pesan Tuhan begitu jelas. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, pencobaan yang bahkan membuat kita sudah mulai menyerah, merasa lelah, bahkan putus asa, ingatlah bahwa kita bisa menanggung setiap beban kita hanya dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan. Paulus ketika menulis surat ini, dia sedang berada di situasi di mana dia sedang dipenjara di Roma. Itu bukan situasi yang sulit. Bisa jadi Paulus bisa berkata bahwa dia sudah lelah, dia sudah mau menyerah. Tetapi yang menarik, Paulus mengingatkan kita semua bahwa segala perkara yang Paulus tanggung hanya dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada dia. Ingatlah bahwa meskipun Paulus dalam situasi sulit, dia mau dibunuh berapa kali, dia dipukul, dihajar, bahkan dimasukkan ke dalam penjara, dia masih sempat-sempat berkata bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu oleh karena pemberian dari Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada dia. Bisa jadi Paulus berkata bahwa semua yang dia lakukan, ketangguhan yang dia berikan, itu oleh karena kekuatan Paulus. Tetapi yang menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus mengatakan bahwa semua yang dia lakukan hanya oleh karena Dia yang memberi kekuatan kepada Paulus. Ini menjadi sangat menarik untuk kita renungkan pada saat ini, di mana ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan, ketika menghadapi tantangan yang membuat kita merasa takut, ketika membuat kita merasa ragu, ingatlah teman-teman, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah kekuatan Tuhan dengan setiap perkara yang kita hadapi. Ada suatu cerita di mana seorang anak kecil yang sudah berbaring di tempat tidur pada malam hari, lampu sudah dimatikan, dan ketika anak itu tertidur, terdengar suara hujan yang mulai turun, suara petir yang terdengar sangat kuat hingga membangunkan anak tersebut. Dia merasa takut hingga anak itu menangis karena situasi yang dia alami. Tetapi ketika dia mulai menangis, dia berteriak memanggil ayahnya. Kemudian ayahnya datang memeluk anak itu. Ketika ayahnya datang, anak itu sudah mulai lebih tenang, anak itu sudah mulai tidak menangis lagi karena dia tahu bahwa ayahnya bersama-sama dengan dia di tengah-tengah ketakutannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mengalami berbagai tantangan, pergumulan yang membuat diri kita takut menghadapi segala sesuatu, ingatlah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dikatakan dalam ayat ini, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ingatlah bahwa setiap persoalan, tantangan, tugas dan tanggung jawab, andalkanlah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, bukan kehendak kita. Dengan begitu, kiranya kita terus dalam kehidupan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan bukan mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, masalah, ingatlah segala perkara dapat kita tanggung hanya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kiranya saudara-saudara terberkati oleh renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa.
Segala pujian syukur hanya berimu Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi saya yakin dan percaya firman-Mu terus berbicara lewat hati-hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.